Ya, yang kedua, bagaimana kalau bolanya itu berongga? Bola berongga. Yang pertama tetap isolator dulu ya. Isolator jenisnya. Misalkan di sini ada bola yang berlubang kayak gini, di mana lubangnya itu sebesar kita anggap dia R1, kemudian bagian sini itu R2 ya kan ya. Kayak gini ya. Terus ditanya nih, ditanya medan listrik di titik satu, di titik 2 sama di titik 3 misalkan. Nah, yang pertama itu kan berarti E1 berapa ketika R dia salah nulisnya. Ketika R-nya itu kurang dari R1 atau di dalam bola isolator kayak gitu ya. Dengan rumus yang sama, integral EdA sama dengan sigma Q in per epsilon 0. Karena di sini dia lubang ya teman-teman. Ini kan lubang ya. Berongga kan ya, lubang kan. Dan tidak ada muatan. Muatannya hanya ada di sini. Kayak gitu misalkan. Tanpa muatan. Berarti nanti ya E1-nya bernilai 0. Karena tidak ada muatan. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, sementara di titik 2 misalkan. Berapa nih medan listrik di titik 2 di mana titiknya itu berada di lebih dari R1 kurang dari R2. Nah, kalau seperti ini berarti integral E2 dikali dA sama dengan sigma Q in per epsilon 0. E2 dikali A. Nah, sigma Q nya sama ya teman-teman seperti penyelesaian di bola pejal yang isolator, di mana sigma q-nya diuraikan menjadi rho dikali V Gauss, kayak gitu. Dibagi epsilon 0. Berarti di sini E2 dikali 4 pi R kuadrat. Rho-nya jangan lupa diubah menjadi Q per volumenya. Volume bola kan volume bola tadi dia berongga kan. Berarti ada pengurangan ya. VR2 dikurangi VR1, di sini epsilon 0, bagian volume Gauss juga sama, yaitu VR dikurangi V1. Jadi kalau posisi yang di titik 2 itu kan kalau kita buat lingkaran Gaussnya kan di sini. Berarti kan segini kan R Gaussnya. Tapi kalau dilihat karena dia berlubang, otomatis volume Gaussnya yang warna kuning, kayak gitu kan ya. Nah, warna kuning itu seberapa volumenya? Ya VR dikurangi VR besar satu kayak gitu. Kayak gini, kita uraikan menjadi Q volume tadi kan 4 per 3 pi ya. Di sini tak keluarkan R pangkat 3 per R1 pangkat 3 dibagi 4 per 3 pi R2 pangkat 3 R1 pangkat 3 epsilon 0. Coret yang bisa dicoret. 4 per 3 pi-nya bisa dicoret ya. Sehingga persamaan medan listrik di titik 2 itu Q dikali R pangkat 3, R1 pangkat 3 dibagi 4 pi R kuadrat, R2 pangkat 3 min R1 pangkat 3 epsilon 0. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau di titik yang ketiga? Kalau yang titik ketiga langsung aja. E3 berapa ketika R-nya lebih dari R2 ya kan ya ini caranya sama kayak yang di luar bola ya. Integral
EDA sama dengan sigma Q-in per epsilon 0. Berarti E3-nya sama dengan sigma Q-nya jelas Q, totalnya 4 PR kuadrat epsilon 0. Ini adalah medan listrik di titik ketiga, kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau bola konduktor? Untuk bola konduktor, caranya sama ya, teman-teman. Kalau misalkan yang dilingkupi itu ada muatannya, ya kan ya, berarti di situ dia punya medan listrik. Tapi kalau tidak ada muatan, berarti tidak ada medan listrik, kayak gitu aja. Karena bola konduktor jelas muatannya itu ada di kulit, berarti di sini dia punya Q1, di sini dia ada Q2 misalkan. Aku tidak akan menerangkan terkait mencari medan listriknya ya, karena ini sama aja seperti yang sebelumnya. Kalau ada muatan ya berarti ada medannya, kalau tidak ada ya berarti tidak ada medannya. Untuk konduktor itu biasanya soalnya lebih ke distribusi muatan. Biasanya kalau distribusi muatan itu ini ada lagi ya, sebentar. Ini gambarnya salah. Sebentar ya. Jadi ada 3 lapis gini teman-teman. Nah, kayak gini. Ini jari-jarinya juga tak rubah aja ya. Jadi kalau bola konduktor itu biasanya tipe soalnya lebih ke distribusi muatan. Ini misalkan A, segini B, segini C misalkan. Terus di soal itu diketahui kalau di permukaan A itu ada apa namanya muatan Q misalkan ya. Terus di permukaannya B itu ada di permukaannya B ini tidak ada muatan. Terus di paling luar permukaannya C itu ada. Misalkan di bola konduktor tulisannya ya. Biasanya ada soal gini. Apa namanya kulit bola dalam itu Q1 terus kulit yang konduktor yang kedua itu misalkan ada Q2 gitu ya. Terus pertanyaannya distribusi muatannya bagaimana kayak gitu. Di kulit di kulit C berapa, di kulit B berapa. Untuk yang pertama, kita pakai rumus sigma Kin itu sama dengan muatan yang terjebak ditambah muatan di L sama dengan B, kayak gitu. Biar kalian nggak bingung, gini aja ya, sebentar. Biasanya itu pertanyaannya gini, berapa muatan di permukaan permukaan dalam di mana R sama dengan B dan di permukaan luar, kayak gitu ya. R sama dengan C. Nah, ini pertanyaannya biasanya. Misalkan diketahui Ki, nah Ki itu bagaimana distribusinya di permukaan dalam berapa, di permukaan luarnya berapa, kayak gitu. Nah, persamaannya kita bisa pakai yang tadi, yang tak tuliskan tadi sebelumnya. Rumus yang pertama ya. Sigma Ki in sama dengan Ki yang terjebak ditambah Ki di L sama dengan B. Kayak gitu ya. Jadi yang sigma Ki in itu jumlah muatan di bola konduktor berongga. Kayak gitu. Nah, jumlah muatan di dalam ya, di dalam, kurang dalam ya. Di dalam bola konduktor berongga. Nah, di dalam bola konduktor itu kan tidak ada muatan ya teman-teman, atau nol. Sama dengan Q yang terjebak di sini ada Q1 plus Q, R sama dengan B. Berarti nanti nilai Q, R sama dengan B itu sama dengan min Q1. Kayak gini contohnya. Ini contoh ya.
Kemudian untuk muatan yang di luar, untuk muatan yang di permukaan luar, Q di L sama dengan C, kita bisa pakai rumus Q-nya konduktor sama dengan Q di kulit luar ditambah Q di kulit dalam. Contohnya, total muatan di konduktor misalkan dia di gambar tadi tak tulis Q2 gitu ya. Q2 sama dengan Q yang kita cari ditambah min Q1 kayak gitu. Sehingga Q di permukaan luar itu sama aja dengan Q2 ditambah Q1. Nah, ini adalah contoh dari distribusi muatan. Seperti itu, teman-teman. Bisa difahami ya.